strukturnya gede banget maksudnya. Orang tinggi besar Tinggi besar nggak ada tanpa kepala. Wow. Itu masih dia takutnya itu. Nah di belakang rumah itu ada suara menangis. Di belakang rumah. Nah, kuntilanak tapi warnanya biru. Hah? Itu berwarna biru, telinganya kuda. Nah, ternyata rumah itu pernah untuk gantung diri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinteria, para penikmat siniar misteri. Disclaimer buat kalian semua, hasil dari video ini, sekian persen, selama 1 tahun ke depan, akan kita bagikan kepada narasumber. Terhitung sejak video ini mendapatkan AdSense, dan video ataupun channel ini tidak di take down karena alasan apapun. Di episode kali ini, saya bersama dengan Mas Soim akan menceritakan pengalaman misteri yang pernah dialami oleh Mas Soim yang dulu bekerja sebagai apa, Mas? Produk roti waktu itu. Ya, dulu bikin roti rumahan ya. Nah, bikin roti home industry. Dari cerita yang kita obrolkan sebelumnya, dulu pernah home industry di mana saja, Mas? Di daerah Madiun. Di daerah Madiun. Karena kita kan biasa nyari tempat yang istilahnya kita sewa gitu. Oh, sewa. Terus selain di Madiun itu di mana? Saya di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi Mas Soim ini pernah membuat home industry di daerah Madiun dan juga di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan cerita yang sudah kami kumpulkan tadi dari Mas Soim, itu baik di Madiun maupun di Banjarmasin, banyak pengalaman misteri, pengalaman astral, pengalaman gaib yang waktu menceritakan sendiri pun saya dengarnya ngeri. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja, yuk Mas Soim, gimana? Ya, dari awal kisah kita waktu nyari tempat rumah sewa, kita kan nyari yang murah, tetapi biasanya yang murah itu kan memang ada masalah dengan rumah itu ya, ternyata. Oh, nyari yang murah biar lebih ekonomis gitu ya. Tapi ternyata biasanya yang murah itu memang ada masalah dengan rumah. Ya, nyatanya ini ada kisah yang misteri itu tadi. Karena dari rumah awal kisah, karena rumah yang kita sewa itu sudah lama nggak dipakai, puluhan tahun lah istilahnya. Yang digunakan untuk home industry itu ya. Itu rumah yang kosong sudah lama yang kita tempati. Jadi kejadian-kejadian aneh itu sering banget terjadi. Tapi yang benar-benar kelihatan nyata waktu itu pada setiap malam ada suara yang aneh-aneh. Nah, kita akan nyari itu mulai dari awal menempati atau setelah beberapa waktu menempati? Beberapa waktu. Kalau dari awal-awal sebenarnya sih sudah terasa, tapi kan kita orang baru kan dikira mungkin suara itu dari luar rumah atau tetangga, kita kan nggak tahu. Oh, benar. Tapi kita ternyata, masih berpikir rasional lah ya. Tapi setelah kejadian-kejadian yang berkali-kali terjadi, rupanya sebelahnya pun rumah kosong dan tanah kosong. Oh, berarti sebelah rumah yang sampean buat sewa itu untuk home industry juga, itu juga rumah kosong. Oh, itulah mungkin dari rumah kita yang kita tempati karena kosong yang sudah lama, ditambah lagi sebelahnya yang kosong. Itu pun ada cerita misteri di situ. Itu berarti taunya kosong itu dari warga sekitar ya? Sebelumnya nggak tahu kalau rumah itu kosong? Maksudnya yang kita tempati atau yang di sebelahnya? Yang di sebelahnya. Yang di sebelahnya kita tahunya karena ada kejadiannya aneh ini, kita baru tahu bahwa itu kosong. Oh gitu. Karena ada suara setiap malam, kita cari suara itu, tapi nggak ada nyata, nggak ada wujud, cuma suara. Cuma suara. Suara apa itu? Itu suara kayak kain yang digibaskan. Kayak digibaskan gini. Tapi berjalan, suaranya nggak satu tempat, nggak berjalan. Jadi kita kayak terbang gitu. Kayak terbang. Terus kita nyari di mana hilangnya, kita tahu hilangnya tepat
di belakang rumah itu ya kita tandai tiap hari kok hilangnya di situ, ternyata di sebelahnya itu ada rumah yang kosong. Oh, karena setiap hari itu Suaranya kedengar hilangnya ke situ. suaranya, akhirnya timbul rasa penasaran buat menelusuri ini suaranya dari mana dan sampai mana gitu ya. Nah, pas di hilangnya suara ini ternyata rumah itu kosong sudah lama. Ini bekas orang Tionghoa ada yang pakai, home industri juga. Ternyata rumah itu pernah untuk gantung diri gitu. Nah itu kejadiannya. Di rumah kosong yang sebelahnya sampean itu berarti pernah dibuat gantung diri. Oh. Nah, terus gimana? Terus selanjutnya di lain waktu, semakin berjalannya waktu, ada kejadian aneh. Waktu itu kita dari perjalanan jauh, saya kan capek. Habis itu saya tidur, lepas maghrib tidur, sekitar jam 11 malam tuh dibangunin tetangga. Nah, masalahnya minta tolong karena ada anak kecil yang menangis dari sore sampai malam itu nggak mau berhenti ya. Ada kayak ketakutan. Ya waktu itu saya dipanggil dan saya bangun. Terus istilahnya ya kita kan nggak tahu apa-apa ya. Ya mungkin orang karena dari keyakinan orang itu sendiri karena gimana apa yang harus ditangani. Nah, minta bantuan lah ya, mungkin bisa membantu. Itu saya bangun malam itu, anak kecil saya lihat rupanya ada ketakutan yang aneh di luar nalar lah istilahnya gitu. Berarti itu nangis tanpa sebab gitu ya. Kayak orang kesurupan gitu lah yang nangisnya lain dari biasanya gitu maksudnya. Ternyata saya tahu itu kelihatan dari mata saya sendiri. Saya mengantarkan pulangnya anak kecil sama orang tuanya ini kan saya ngantar sampai depan rumah. Ternyata di samping yang saya parkir mobil yang biasa untuk mengangkat roti ini, di sebelahnya itu ada makhluk yang berarti di samping rumah, di samping tempat parkir mobilnya sampai ya. Itu ada kelihatan kuntilanak tapi warnanya biru. Itu berwarna biru, telinganya kuda. Kuntilanak warna biru. Telinganya telinga kuda. Pakai gaun biru maksudnya gitu, kayak gaun biru. Kuntilanak. Oh, ini biasanya kuntilanak itu kelihatan putih. Kalau itu ada yang merah. Terus ada yang hitam. Ini kuntilanak, gaunnya biru, telinganya kuda. Cuma saya kira kan manusia, cuma telinganya aneh. Terus anehnya lagi, berarti waktu lihat itu ya saya kira manusia. Oh, dikiranya orang. Mungkin ada orang atau masih menunggu, tapi kan tempatnya karena nggak ada lampunya kan gelap. Ada pohon mangga di situ, jadi tempatnya gelap, memang nggak ada lampunya. Itu ada pintu masuk ke ruangan sumur, ada sumur tua di situ. Nah, saya kira itu karena manusia, saya nggak sekilas melihat waktu itu. Tetapi setelah orang ini sudah pulang, saya baru masuk. Si orang tua anak yang nangis itu. Sudah pulang, saya masuk rumah baru melihat itu. Loh, kok nggak ada orang tadi? Saya penasaran, saya kembali ke tempat awal tadi, itu kelihatan lagi. Nah, setelah kelihatan lagi, berarti ini kan wujudnya. Ya itu orang perempuan. Karena gelap, ya saya pun sadar mau melihat misalkan wajahnya kan saya mau, tapi ini kan nggak cuma warna biru, tapi jelas-jelas telinganya itu telinga kuda. Terus ini setiap malam selama seminggu masih tinggal di situ aja, nggak pindah-pindah. Setiap malam selama 1 minggu makhluk itu masih ada di situ. Terus karena ini saya berarti hampir setiap malam sampean lihat itu. Melihat. Hampir setiap malam tengah malam saya keluar, tetap itu di situ. Tetap berdiri di situ. Kan saya yakinnya itu kan bukan manusia. Terus itu saya tanyakan waktu itu. Karena saya penasaran, saya tanyakan orang yang lebih tahu. Saya orang spiritual lah. Iya. Saya tanyakan, itu ternyata memang bukan manusia. Itu ada. Terus diceritakan bahwa suara-suara yang tiap malam ada suara kayak digibas itu, itulah terbangnya dia. Itu di atasnya itu ada jalan. Ini saya merinding ini. Nah, ternyata itu memang yang saya tempati itu di atasnya itu jalan dari rumah yang kosong tadi sampai di atas rumah. Saya bincang-bincang sama orang tetangga saya itu, rumahnya itu di atasnya itu jalan makhluk gaib kayak gitu. Oh, berarti itu berurutan ya. Suara kain yang terbang itu berarti adalah suara makhluk itu ketika berpindah tempat. Nah, jadi karena itu kita tiap hari dengar, memang jalannya di situ. Yang kita tempati itu di atasnya, di alamnya dia itu jalan, cuma di atas rumah, pas di atas rumah yang kita tinggali itu. Jadi emang nggak kelihatan. Ya karena kita kan karena industri, kita kan banyak orang lah, sekitar waktu itu sekitar 10 orang.
Jadi masing-masing memang sering dengar suara. Berarti hampir semua orang yang ada di Itu situ dengar. termasuk karyawannya sampai itu juga dengar itu. Tapi kan semuanya yakin karena bahwa itu rumah itu sudah lama nggak ditinggali. Sudah lama maksudnya itu. Berarti itu makhluknya berdiri di depan rumah kosong di samping sampean. Ya. Oh, itu. Yang berdirinya bukan, malah di rumah yang saya tempati buat parkir mobil tiap hari itu. Oh, gitu berdiri Cuma di depan waktu situ. mungkin yang ada suara itu hilangnya di rumah yang kosong yang sebelahnya. Oh, lah itu jalannya. Jalannya itu tembusnya sampai mana? Jalan gaibnya itu. Jadi dia asalnya dari mana? Dari rumah kosong itu terbang itu, jadi itu menyimpang dari di atas rumah kita itu perjalanan miring, jadi melintas rumah itu. Oh, berarti misal rumah ini rumah sampai di sini, rumah anu di sini ya miring lewat gitu ya. lewat Oh, pas gitu. dari di atas ruang tamu sampai ke teras itu ada jalan, terus yang dituju itu ada tanah kosong juga yang di sana, tapi tanah rupanya Tanah aja nggak ada rumahnya. cuma ada air yang nggak pernah kering di situ kayak danau gitu. Mungkin Oh, atau ke situ kita nggak tahu juga, yang penting kayak kubangan gitu berarti. kayak kubangan, tapi Oh, airnya itu tetap ada, nggak pernah kering gitu, kemarau juga tetap ada air. ada kosong di Nah, tanah kosong. itu makhluknya berarti dari aslinya Tapi dari. yang saya yakin itu jelas dari rumah kosong yang buat gantung diri itu, mungkin dari situlah. Loh, ada rumah kosong buat gantung diri. Yang saya bilang tadi yang sebelah rumah saya kan rumah kosong tadi. Nah, itu tahu ceritanya kalau ada gantung diri itu dari mana? Sewaktu kita ada suara terus hilang kan kita nanya, kok hilangnya di situ nih, rumah siapa? Selama saya tinggal di situ kan nggak pernah dibuka pintunya. Saya tanyakan tetangga bahwa itu kosong sudah lama, itu rumahnya orang Tionghoa, dulu home industri juga. Terus itu pembantunya gantung diri di situ. Nah, Pembantunya gantung diri. gantung diri di situ. Jadi makanya Jadi setelah kejadian pembantu gantung diri itu terus akhirnya ya mereka mungkin tutup. karena ini rumah sebelum saya tempati itu sudah kosong, atau mungkin dulu yang saya tempatin sudah kosong, itu udah lama kosong kita nggak tahu juga. Tapi kita tahu setelah menempati agak lama di situ bahwa sebelah kosong, taunya karena ada suara dan hilang di situ. Kalau Berarti malam waktu sampean berserta dengan karyawannya itu berada di situ sebelumnya nggak tahu ya nggak kalau tahu ada rumah kosong bekas gantung diri. itu nggak tahu. Kita taunya bahwa kejadian ini saya nanya ke tetangga, ya mohon maaf ini bukan orang lantur, saya nanyanya karena ada suara malam yang nggak kelihatan tapi ada suara tapi hilangnya itu. Terus tetangga Dan itu berturut-turut setiap hari selama 1 minggu. ya karena ini kejadiannya yang berturut, sebenarnya sih nggak tiap hari, waktu itu berturut-turut tiap hari. Pas kejadian ada penampakan tadi berurutan sampai 3 hari atau lebih, waktu itu ada suara terus malam itu kejadian saat ada bayi yang kesurupan tadi baru kelihatan Wujudnya itu berdiri di tempat saya tadi. Tapi Rupanya mungkin singgah atau dia cuma gimana, berdiri aja atau berdiri aja nggak ngapain. Nah, ini baru guys. Kalau biasanya kuntilanak yang ada di tempat-tempat lain itu kan warnanya putih, warna hitam. Terus ada yang katanya kuntilanak yang bahaya yang warnanya merah. Ini Mas Soim ini malah menjumpai kuntilanak warnanya biru ya. Ya biru. Warnanya biru, telinganya telinga kuda. Telinga kuda. Ini spesies baru ini. Kuntilanak warna biru, telinganya telinga kuda. Itu ekspresinya seperti apa, Mas? Ya kayak orang frustasi lah. Kita tahu frustasi karena dari cara dia berdiri. Tapi nggak jelas ya. Nggak jelas karena tempatnya digelap, kayak wajahnya mas saya sama sekali nggak jelas. Oh, maksudnya yang nggak jelas itu mukanya. Tapi berdirinya itu jelas kalau ada makhluk. Ya ada makhluk berdiri situ dan kepalanya agak merunduk. Ya kayak orang frustasi lah gitu. Cuma nggak kelihatan wajahnya. Terus mungkin di situ hanya cuma singgah, saya nggak tahu. Ternyata karena di atasnya dia itu, yang di atas mas saya, di atasnya dia berdiri itu kan jalan makhluk halus itulah. Ya semacam yang ada suara. Rupanya dia di situ ada jalan gaib gitu ya. Di atasnya dia berdiri itu jalan, bukan pas dia berdiri, bukan di atasnya. Soalnya suara itu yang sering di atasnya dia berdiri itu suara kain, yang kain digibaskan itu suaranya dia di situ. Lewat situ. Berawal dari belakang, hilangnya pun biasanya di belakang. Hilangnya dari belakang rumah saya maksudnya. Dan kita sudah curiga dari awal. Tetangga sering nanya sama kita kan, nggak ada aneh-aneh, maksudnya nggak ada apa-apa. Maksudnya tetangga banyak yang nanya,
mungkin ya ada yang aneh-aneh itu lah, kita kan nggak sampai ke situ. Oh, Kita cuma curiga. sebelum Anda tempati itu apakah sudah pernah ditempati disewa orang lain? Nggak tahu, itu kosong sudah lama, nggak pernah ditempati memang. Dan rumahnya itu Oh, paling pinggir dari gang itu, maksudnya paling paling pinggir, pinggir dari gang. terus ada tanah kosong di sampingnya itu. Nah, untuk rumah kosong yang sampean tempati sendiri itu apakah emang rumah kosong biasa atau kan Itu lama rumah nggak ditempati orang loh, udah lama, maksudnya lamanya ini malah puluhan tahun nggak ditempatin. puluhan tahun. Dan bentuk rumahnya pun rumah kuno yang masih bertembok tanah yang gede temboknya itu. Oh, berarti itu punyanya orang kuno gitu. Nah, orangnya itu ceritanya ini, dari cerita yang punya rumah ini orang spiritual, dukun lah istilahnya. Dukun. Ya, dukun. Oh, Yang punya rumah. berarti sampean menempati rumah bekasnya dukun. Bekasnya dukun, tapi kita nggak tahu sebelumnya lah. Taunya setelah Taunya dari cerita kejadian terus dari cerita tetangga. Nah, kita kan menanyakan selanjutnya lah. Dari cerita rumah itu kita menanyakan ke tetangga yang kejadian aneh-aneh ini sebenarnya gimana, kan kita mesti kan penasaran ke tetangga, mungkin ada yang tahu, tapi kok selama ini nggak ada yang cerita gitu lah. Rupanya ini rumah kosongnya udah lama, dulu yang punya itu di situ Dukun. orang dihormati dan orang dukun kuno, istilahnya kejawen lah karena orang Jawa, maksudnya kental banget dengan itu gitu rumah itu. Ada nggak ada sampean ketika menempati di situ nemuin maksudnya bekas punyanya orangnya, misal kayak apa gitu? Nah, yang saya tempatin itu di pojok rumah yang gitu kan, itu dua rumah jadi satu, rumah belakang, rumah depan gitu. Yang rumah belakang itu ada khusus kamar ritual dulu, Ritual pedukunan dulu beliaunya ya, itu ada khusus. Itu kamarnya paling gede dari yang lainnya gitu. Terus itu ada sekatan lagi di belakang, itu ada yang sekarang dibuat gudang. Lah gudang itu isinya benda-benda kuno, alat-alat ritual dia. alat ritualnya. Itu dijadikan satu, mungkin yang ngelola ini dulu juga nggak berani lah, akhirnya dikumpulkan jadi satu. Itu sebelahnya ada kamar juga, tapi bukan kamar ritual ini maksudnya. Ini ada kamar di sebelahnya yang gudang itu saya tempatin sendiri yang kamar itu. Di belakangnya itu tadi. Nah, di sampingnya kamar gudang ini tadi. Alat ritualnya itu apa, Mas, yang masih tersisa di situ? Ada topeng, ada tempat pembakaran. Topeng apa ya? Ada topeng, banyak topeng di situ. Oh, banyak topeng. Nah, terus ada topeng yang kayak topeng asli, ada kayak manusia aja, ada rambutnya itulah. Tapi cuma topeng, bukan boneka, bukan. Ini topeng. Topeng aja. Ya. Topeng yang buat di tembok gitu ya. Nah, atau mungkin dipakai, kita nggak tahu dulu. Mungkin, tapi ada rambutnya kayaknya asli. Rambutnya asli, rambut orang. Rambut orang kayaknya. Nah, itu dari cerita sering ada suara di dalam situ. Di dalam gudang atau di dalam kamar ritual? Nah, ini ada rentetan ceritanya. Taunya kita setelah kejadian ini, masalahnya ada cerita kalau ada suara dari situ. Nah, kita tahu bahwa itu penyimpanan benda kuno, tempat ritual. Jadi kan ini kan mengerikan. Makanya sebelahnya itu saya tempatin sendiri. Sebenarnya saya menempati tempat itu hanya untuk menutupi, biar teman-teman saya itu nggak takut bahwa kejadian rumah ini gimana, maksudnya itu. Saya hanya maksud saya hanya biar nggak menakutkan gitu, biar yang lain nggak takut gitu. Rumah itu sebenarnya ngeri gitulah. Nah, terus kejadian aneh lagi, ini pernah suatu ketika saya keluar kota, dan kamar yang sempat saya tempatin itu yang tidur di situ adik saya gitu waktu itu. Dia ngimpi kejadian itu, tapi belum saya ceritakan ini ngimpinya itu. Ngimpi, tapi kejadian yang kedua, saya pun keluar kota, saya pulang jam 1:30 malam gitu. 2 malam. Ya, 1:30 malam, waktu saya melihat itu di celah-celah atap rumah, terus di atas jendela kan ada celah angin itu juga. Itu ada cahaya dari belakang rumah, karena di belakang rumah saya tempat itu tanahnya kosong. Itu ada cahaya yang masuk kayak cahaya kembang api gitulah. Tapi ada suara kemeresak, rasa-rasa ada suara. Saya keluar lagi rumah, tapi keluarnya bukan di tempat kejadian, bukan. Saya malah di depan. Oh, lari ke depan. Apa mending kembang api, orang menyalakan kembang api. Masih berpikir rasional ya, mungkin ada anak-anak mainan kembang api. Maksudnya jam segitu kok. Gitulah saya keluar, rupanya nggak ada apa-apa. Saya masuk lagi, dan setelah saya masuk itu cahaya masih ada. Cahaya masih ada di situ. Dan ada suara yang kemeresak tadi. Akhirnya adik saya bangunin. Saya bangunin, bahwa di belakang ada cahaya itu. Mungkin adik saya melihat itu, saya waktu itu nggak nanya. Tapi dianya saya tanyain, karena ada suara cahaya itu, dia langsung melihat ke arah cahaya itu juga. Oh, tahu berarti lokasinya. Dia menengok
karena di kamar kan ada celahnya itu tadi. Hmm. Dia melihat, tapi saya nggak menanyakan dia melihat saya itu apa enggak. Kita nggak sampai ke situ pikirannya. Saya bangunin, saya ajak melihat lah, itu maksudnya itu. Karena kejadian itu tadi. Nah, terus kita kan penasaran di luar. Jadi habis sampean bangunin adiknya, terus lihat berdua sumber cahaya itu. Berarti semuanya kita keluar nggak ada apa-apa gitu lah. Oh, waktu keluar malah nggak ada apa-apa ternyata. Adik saya baru bercerita bahwa kemarin mimpinya itu ternyata sama kejadian yang saya alami hari ini. Mimpi ada suara, ada cahaya itu dalam mimpinya di situ. Oh, ini mimpi jadi kenyataan berarti. Itu jadi menyambung antara mimpi adik saya dan kenyataan yang saya lihat hari ini gitu, kok sama. Akhirnya penasaran. Terus siangnya lah kita cari di tempat situ. Nampaknya di tempatnya cahaya itu dan hilangnya cahaya itu ada tanah, gundukan tanah yang berbeda dari yang lainnya. Cuma kayak ditandai pohon singkong yang daunnya lebar. Gundukan tanah berarti kayak kuburan. Ya kayak kuburan, cuma nggak ada nisannya. Cuma ada satu pohon. Tadi kita penasaran lah karena itu berdukunan, dan cerita yang diserahin rumah ini pernah cerita kalau ada benda pusaka atau apa yang ditanam di sekitar itu. Ya penasaran mungkin itu yang ada cahaya. Setelah siangnya kita lihat itu, kita buktikan, kita gali lah tanah itu. Kita gali. Semenjak kejadian itu dan itu kita kan terus memasang lampu di belakang itu karena gelap, karena bisa kita pasang lampu. Terus kita gali, waktu itu kita gali sekitar 1 meter lah, kita nggak menemukan apa-apa, nggak ada apa-apa. 1 meter nggak ada apa-apa. Cuma kita menemukan misalkan kita ketemu batu atau apapun yang bukan tanah, kita teliti takutnya kan apa gitulah. Tapi ternyata nggak ketemu. Ternyata nggak ketemu. Itu belum kita tutup tanah karena kita masih penasaran. Selama beberapa hari nggak ditutup lagi berarti? Bukan beberapa hari. Hari ini kita gali nggak dapat apa, besoknya kita gali lagi gitu macam. Belum ditambah lagi lebih dalam. Itu lebih dalam tetap nggak menemukan apa-apa. Terus hari berikutnya kita tutuplah tanah itu. Kita tutup tanah itu. Habis itu malamnya gimana ya, waktu itu saya pokoknya hari ini misal pagi ini sampean tutup, terus malamnya nanti malam gitu. Malamnya itu pokoknya ada acara kita sama adik nggak tiduran lah waktu itu, lihat TV waktu itu. Di ruang tengah, maksudnya di ruang bebas. Nah, malamnya itu kejadian udah lewat tengah malam itu. Udah lewat tengah malam. Nah, di belakang rumah itu ada suara menangis. Di belakang rumah? Suara menangis, tapi kita belum kepikiran orang menangis di situ, bukan. Suara anak. Suara itu agak lama. Bukan, suara serang. Kita waktu itu nggak sadar. Kita dengar kalau suara menangis, tapi kita nggak berpikiran apa-apa. Gitu. Cuma yang kita pikir mungkin tetangga atau mungkin anak kecil yang pernah kesurupan, saya bilang tadi. Mungkin nangis lagi itu. Gitu. Tapi lama-lama kita mikir ini suara orang dewasa. Tapi kok dari belakang? Penasaran lah kita. Akhirnya kita beranikan, kita buktikan maksudnya. Nekat, suara dari kita nekat. Kita lihat suara nangis itu. Sama adik kita siap-siap bawa senter apa, kita ke belakang rumah. Waktu itu yang di belakang rumah yang lampu yang kita pasang pas mati juga. Kita sudah tahu sebelumnya kalau lampu itu mati, cuma belum sempat kita benahin lampu. Kita keluarlah karena pintunya di pojok rumah, di belakang kamar mandi kita ada pintu. Kita siap-siap keluar, ya ada rasa takutnya yang tadi karena pernah kejadian anak-anak yang nanti berwujud apa, dan kita itu sudah kita ada campur ketakutan, tapi kita sudah siap banget gitu. Kita bukalah pintu. Apa yang terjadi kita kan sudah siap-siap itu tadi. Kita buka itu nggak ada apa-apa. Suara juga hilang. Nggak ada wujud. Nggak ada perwujudan apa-apa gitu. Cuma itu gelap. Lampu yang rusak nggak nyala itu tadi. Jadi itu setelah 3 hari kejadian yang kita gali, kita apa itu tadi kejadiannya itu. Ada suara orang nangis itu setelah. Dan itu suara menangis itu hilangnya, dan suaranya, pusat suaranya itu sama dengan kejadian kemarin kayak kain dikibas, suaranya jadi munculnya dari situ, hilangnya di situ juga. Lokasinya sama. Lokasi hilangnya suara kibasan hilangnya sama di situ. Suara orang nangis itu di tempat yang sama itu, hilangnya di situ. Wah, merinding saya. Nah, itu pas di belakang itu tembok pembatas antara rumah kosong dengan rumah yang kita tinggali tadi. Wah, itu jangan-jangan suara kuntilanak biru itu tadi ya? Ya mungkin juga, cuma itu kan nggak berwujud. Waktu di depan memang berwujud beberapa hari itu, tapi itu nyatanya enggak. Itulah kejadian, ternyata itu mungkin keyakinan saya sendiri dari rumah kosong yang bekas orang gantung diri. Buat orang gantung diri mungkin.
Yang gantung diri kan perempuan, suaranya juga perempuan. Wah. Itu dari kita yakin dari kita sendiri, antara perempuan atau laki-lakinya kita sendiri yang yakin karena dari suaranya tadi gitu. Cuma dari situ kelihatannya. Ya selain Anda dan adiknya itu kan di situ kan ada banyak yang yang tinggal di situ kan ada banyak ya. Nah setelah kejadian ini kan kita waktu itu diam-diam untuk merahasiakan kejadian aneh itulah. Tapi setelah berjalannya waktu akhirnya kita ceritalah benar semua. Rupanya itu punya cerita masing-masing, ternyata sering kejadian. Yang lain juga mengalami kejadian suara-suara tapi nggak berwujud. Mungkin kalau wujud dalam mimpi mungkin iyalah. Kayak yang karyawan baru biasanya. Gimana karyawan baru? Karyawan baru kita karena ada orang baru belum kenal lah sama teman-teman yang sudah lama itu maksudnya. Karena orang baru saya kasih kamar sendiri. Kamar tersendiri itu kamarnya gede. Itu yang bekas ritual dulu yang punya rumah itu. Sama suruh tinggal di situ. Kasih tempat di situ. Berarti dia nidurin tempat bekas ritual dukun. Ya, itu kamarnya gede maksudnya. Kamarnya karena itu dekat ruang tamu. Cuma kamarnya lebih tertutup dari yang lainnya, tapi gede gitulah. Agak cara gaya temboknya sudah modern, enggak kayak tembok-tembok yang lainnya. Makanya saya memberanikan saya tempatkan di situ. Rupanya saya tempatkan di situ malah kejadian aneh. Selama 3 hari itu dia ngigo dan ketakutan tadi. Kenapa ya? Itu ngigo berteriak-teriak maksudnya ketakutan. Nah, saya datengin, saya bawa senter masuk kamarnya, kan lampunya dimatikan di kamar kan. Dia tidur dimatikan lampunya. Saya bangunin, keadaan bangun itu malah takut gitu loh. Masih ketakutan. Takut sama saya yang bangunin tuh, dianya takut, mungkin masih terbawa dalam mimpinya itu tadi atau gimana. Malah dia minggir ketakutan. Dan saya yakinkan bahwa dia sudah bangun mas saya gitu. Dia bangun. Itu berarti sempat rame nih, yang lain pada tahu juga. Yang lainnya tidur di kamar yang lain. Enggak dengar. Enggak di kamar yang lain. Terus besoknya kejadian gitu tadi, selama 3 hari berturut dia ngimpi sama. Terus yang ketiga dia baru cerita bahwa minggunya, karena saya nggak sempat nanya lah waktu itu mimpi apa enggak, soalnya saya tiap habis tengah malam saya keluar karena saya kan ini home industri, saya bagian pemasaran, saya tengah malam keluar sudah mulai bekerja, udah mulai memasarkan. Saya berangkat. Waktu itu yang ketiga dianya cerita bahwa ketakutannya diceritakanlah mimpinya. Rupanya dia didatengin orang hitam, nggak ada kepala, warna hitam nggak ada kepalanya. Itu orangnya gede banget maksudnya. Orang tinggi besar nggak ada tanpa kepala. Itu masih dia takutnya itu mungkin dari gedenya ya takut, yang kedua nggak ada kepalanya takut. Terus takut selama 3 hari berturut-turut dia sama dengan itu yang sama, mungkin sama teman-temannya cerita saya nggak tahu lah, tapi cerita sama saya baru yang itu. Terakhir kali itu. Terus posisinya karena dia tidurnya di pinggir kamar, seandainya mau lari kan nggak bisa. Dia terhalang orang itu pintunya. Terhalang makhluk itu ya. Jadi makanya dia teriak-teriak itu, teriak ketakutan itulah. Itulah setelah 3 hari kejadian saya kosongkanlah kamar itu. Dia tidur di ruang bebas, maksudnya di depan TV. Pindah tempat tidur. Di tempat yang bebas, maksudnya kalau itu menyalewat apa tetap kelihatan. Tetapi kenyataannya setelah saya suruh tidur di depan TV, itu pun nggak gelap tempatnya maksudnya, walaupun di situ bukan langsung di penerangan lampu, dari ruangan lainnya kan ada cahaya. Ya masih terang lah ya. Tetap dia ngipi dan didatengin sama makhluk yang sama, yang itu tadi. Tinggi besar tanpa kepala. Tanpa kepala, warna hitam itu ya. Warna hitam. Gila. Terus waktu itu yang ibu saya bangunin. Dia bangun, ya masih ketakutan tadi. Ceritanya, dia cerita itu sebenarnya sudah bangun, dibangun udah bangun. Tapi yang kelihatan tadi nggak hilang, tetap masih di situ. Kayak dalam mimpi tadi masih belum hilang. Itu berarti dia yang di dalam mimpi itu tadi sama yang sudah bangun tetap orang itu masih di situ gitu lah, itu maksudnya. Berarti lagi di dalam mimpi sampai dia bangun itu makhluknya masih di situ. Tapi saya sendiri nggak lihat waktu itu. Yang dia cuma dia. Gila. Wow. Jadi seperti itu. Dari sejak saat itulah semuanya baru cerita bahwa ternyata selama ini ada yang dengar suara, baru cerita masing-masing. Ternyata bukan saya sendiri yang ngalami. Masing-masing ternyata banyak yang mengalami suara-suara aneh. Itulah, misalkan kayak malam kan sudah saya ceritakan tadi, saya setelah tengah malam kan saya keluar. Setelah saya keluar itu tadilah biasanya mungkin jam 2 atau gimana. Di kamar mandi orang mandi ternyata nggak ada orangnya. Padahal ada suara orang mandi.
atau di dapur ada orang masak itu, tapi nggak ada Padahal nggak ada orangnya. orang, Tapi ada. nyatanya nggak mau cerita sama saya waktu itu. Oh, nggak Mungkin pada nggak berani mungkin ya. setelah kejadian saya ceritakan baru cerita masing-masing itulah. Wah, Ada suara atau mungkin lampu berkedip sendirinya gitu. itu parah banget ya Tapi gangguannya di itu situ. kita alami hanya awal-awal kita menempati, mungkin kurang lebihnya setahun lah. Habis itu mungkin sudah beradaptasi lah, nggak terlalu terjadi kayak gitu. Jadi sudah Tetap aura mistis ada yang kita Nah, rasakan, cuma nggak sampai terjadi yang aneh. Kehidupan gangguannya nyata enggak gitu. gangguannya nggak separah waktu masih awal gitu Mungkin ya. karena itu kosongnya sudah lama, kita orang baru, mungkin kenyamanan dia terganggu atau Kenyamanan gimana, dia. mungkin kita jadi. Tapi kalau kejadian fatal atau sampai keserupan atau yang itu enggak lah Ya, sebenarnya. berarti lebih Cuma ini ke kayak benar-benar nyata. ya kan ya tetap terganggu ya kita. Nah, Ya, terganggu secara kita. mental dan psikologi tetap Kayak terganggu. kejadian tadi, orang menangis kayak apa itu kan karena kejadiannya kan waktu itu kita memang tujuan nggak tidur satu malam maksudnya. Terus 2:30 kita ambil keputusan kalau kita biasanya sholat malam, terus sholat malam itu kita pun masih terbawa dalam ketakutan. Waktu sholat malam itu ya masih kepikiran kan. Terus terjadi di kamar mandi, pintunya pun dekat situ, jadi kita ngambil wudhu bareng, masih ada rasa ketakutan. Sampai kita sholat pun terbawa, masih bayangan tadi ada suara, tapi nggak tenang sudah. Oh iya, memang mengganggu mental kita kan kalau sering terganggu dengan hal-hal semacam itu. Ya itulah kejadian yang kita Ini alami di apa jangan-jangan ya, tapi ini cuma persepsi saya sendiri aja ya, ini jangan disalahartikan. Mohon maaf sebelumnya, apa mungkin karyawan dari orang yang Tionghoa itu sampai bisa gantung diri karena mungkin dia juga terganggu, akhirnya dia depresi terus sampai mungkin gitu. juga. Cuma Ini cuma asumsi saya tidak menuduh atau gimana gitu ya. saya Ini nggak tahu juga lah. soalnya itu kan emang sangat bisa mengganggu mental kita, makhluk-makhluk semacam itu ketika sering mengganggu. Sedangkan kadang ada orang yang kita ceritakan tapi mereka nggak percaya, nganggapnya kita itu ngigau, nganggapnya kita itu ngarang, padahal dia sering diganggu kayak gitu juga kan. Nah, saya ya itulah benar nyata, saya sendiri yang menyaksikan dan itu kelihatan wujud. Maksudnya kan saya nggak mimpi itu tadi, kelihatan mata telanjang. Saya waktu kelihatan waktu ada biru yang tadi dari orang depan rumah menangis kejadian kayak itu, berarti kan saya sadar, maksudnya nggak tidur waktu saya mengantarkan keluar itu, dan nyata itulah saya mengalami dan merasakan mistis, dan ini benar-benar terjadi karena mengalami benar-benar tadi secara nyata karena gitu ya. Itulah dari yang saya alami dan kejadian yang aneh, akhirnya saya kembalikan ke ahli spiritual, istilahnya guru lah, orang pintar. Saya tanyakan, rupanya memang benar. Memang bahwa tempat itu mistis semua di tempat situ, dan itu pas yang tempatnya rupanya di atasnya itu jalan makhluk gaib kayak gitu. Dan ini memang itu nyata. Berarti kisah yang Anda alami ketika waktu itu home industry di daerah Madiun. Katanya sama juga pernah home industry di daerah Kalimantan juga ya. Saya di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, di dekat bandara itu malahan. Sebenarnya kota ini. Itu juga Kalimantan itu kan juga syarat dengan hal-hal mistis kan ya. Iya, makanya tapi yang saya alami di Jawa malah yang sering kelihatannya di Kalimantan malahan. Gimana? Yang saya alami hal yang mistis di Jawa, saya mengalami di Jawa, saya sama yang di Kalimantan. Lebih sering di Kalimantan. Lebih sering di Kalimantan. Padahal ini di tengah kota. Di tengah kota lokasinya. Oke. Jadi pengalaman mistis sampai yang ada di Kalimantan itu lebih banyak daripada yang ada di Jawa. Iya, yang saya alami. Padahal yang di Jawa, yang di Madiun tadi itu sudah segila itu ya pengalaman horornya. Tapi ternyata lebih parah di Kalimantan. Kenyataannya begitu. Saya yang mengalami itu lebih sering, maksudnya. Terus terbawa di alam nyata, maksudnya gitu. Di alam nyata. Oke, buat kalian yang mau dengar cerita dari Mas Soim waktu beliau home industry di Kalimantan, tetap ikuti channel ini. Terima kasih buat para Sinteria yang sudah mendengarkan mulai dari awal sampai akhir, yang sudah menonton mulai dari awal sampai akhir. Semoga yang kita sampaikan ini tadi bisa menjadi hiburan, dan kalau ada manfaat, semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Dan tetap dalam keyakinan kita bahwasanya alam gaib itu ada.
alam gaib itu nyata, meskipun tidak semua orang mengalami kejadian gaib. Terima kasih Mas Soim atas waktunya. Next kita Ya. berbincang-bincang lagi. Ya, sama-sama. Nah, Terima masih kasih. punya hutang buat bercerita Iya, kita pengalaman lanjut di ke- Kalimantan ya. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Senteria. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.